Partai Golkar Akbar Tanjung secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Akbar Tanjung menilai Anies sangat berpeluang besar menjadi presiden karena merupakan sosok akademisi pintar yang memiliki pemikiran lebih maju untuk membawa Indonesia menjadi lebih hebat. Istana kocar-kacir, Golkar merapat ke Anies. Akbar Tanjung dan senior Golkar siap jadi bumper. Jokowi mania dan ada ketakutan. Menarik ini sebenarnya. Padahal Jokowi pernah mengatakan dia tidak punya beban. Kok bisa ya bilang tidak punya beban, tapi kemudian yang dirasakan Jokowi mania atau Joman sepertinya dia khawatirkan sesuatu atau khawatir atau takut dengan sesuatu. Apa yang dia khawatirkan? Agak miris juga melihat presiden kok kemudian tiba-tiba khawatir, takut seperti ada beban untuk mengakhiri masa jabatannya sehingga perlu memastikan bahwa kalangan istana lah yang akan menang. Bahkan tidak itu saja, sebelum khawatir ini, Presiden sebenarnya tidak mau step down. Kian intens. Golkar bakal merapat ke koalisi Anies, melansir bisnis.com. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merencanakan lakukan pertemuan dengan Partai Golkar dalam waktu akhir pekan lalu. Partai Golkar juga sudah mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Artinya, Partai Golkar akan melakukan pertemuan dengan 3 partai politik parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP atau yang lebih dikenal dengan Koalisi Perubahan sendiri sudah mengusung Anies Baswedan menjadi calon presidennya. Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri menjelaskan dirinya sendiri yang sudah mengatur pertemuan dengan pihak Golkar. Meski begitu, lanjutnya, waktu pertemuan belum dapat dipastikan. Dengan Golkar, saya barusan mau rencanakan ketemuan, cuman waktunya masih tentatif, ujar Mabruri kepada bisnis. Dia menegaskan Koalisi Perubahan memang masih terus coba mengajak parpol lain untuk bergabung mendukung Anies maju sebagai Capres 2024. Oleh sebab itu, buka komunikasi dengan parpol lain termasuk Golkar. Intinya sih, kita akan komunikasi dengan partai lain seluas mungkin, ungkap Mabruri. Pertemuan Cikeas. Sebelumnya pada Sabtu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, baik Airlangga dan AHY sama-sama membuka kemungkinan Golkar dan Demokrat berkoalisi pada Pilpres 2024. Menariknya, pada hari yang sama Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Singapura. Pada pertemuan tersebut, selain bersilaturahmi, kedua elit partai itu juga membahas soal Pilpres 2024. Silaturahmi dan ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Surya, ungkap Maman kepada bisnis. Plan B, Golkar gabung koalisi Anies usai P3 dukung Ganjar Capres. Partai Golkar digoda untuk masuk koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan setelah P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sejumlah pengamat politik menilai ada peluang Golkar merapat ke barisan Nasdem dan kawan-kawan. Ajakan tersebut datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia menyebut Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas Golkar sudah bubar. Kalau Golkar ingin bergabung dipersilakan, monggo. Karena kita tahu Koalisi Indonesia Bersatu yang kemarin dibentuk oleh Golkar itu sudah bubar. Dia butuh kelompok atau koalisi baru untuk menghadapi pemilu 2024. Kita persilahkan, ucap Ali saat dihubungi. Ali membuka peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Anies. Namun ia menegaskan posisi itu tak boleh jadi syarat Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan. Hal senada juga disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Menurut Abu, Airlangga mungkin saja jadi cawapres Anies tetapi perlu perbincangan panjang. Wacana Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan terus berembus karena Airlangga menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi tersebut. Ia menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor. Airlangga juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan digelar di daerah MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan, Airlangga juga menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
PKB pun mengklaim Airlangga sepakat membawa Golkar masuk koalisi pendukung Prabowo. CNNIndonesia.com telah menghubungi juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Subagio tentang peluang Golkar masuk koalisi pendukung Anies Baswedan, namun keduanya tak merespon hingga berita ini tayang. Pengamat politik Universitas Andalas Arsinaldi menilai Golkar sangat mungkin bergabung dengan koalisi perubahan. Dia beralasan Golkar perlu koalisi yang menawarkan posisi menguntungkan. Menurut Arsinaldi, KIB sudah bubar secara de facto setelah P3 mengusung Ganjar. Selain itu, Airlangga punya kedekatan dengan sejumlah tokoh di barisan pendukung Anies. Peluang Golkar untuk bergabung dengan koalisi perubahan sangat besar, ya karena memang dari awal kan Airlangga sudah melibatkan JK. Kita tahu sejarah dalam konteks Golkar, Surya Paloh kan dari sejarah Golkar, kata Asrinaldi kepada CNNIndonesia.com. Dia berpendapat Golkar perlu mendapat posisi cawapres untuk menggerek perolehan suara di Pileg. Posisi cawapres akan menjadi target Golkar bila hendak mencari koalisi baru. Asrinaldi menyoroti elektabilitas Airlangga saat ini. Survei Indikator Politik Indonesia menyebut elektabilitas Airlangga cuma 0,9%. Survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI dengan sampling 31 Maret 2023 sampai 4 April 2023 juga menyebut elektabilitas Airlangga sebagai cawapres 2,7%. Apakah suara untuk Airlangga bisa menambah suara capresnya? Atau kader Golkar seperti Ridwan Kamil yang dari segi survei cukup tinggi? Barangkali dalam beberapa bulan ke depan sangat ketat perbincangannya, ujarnya. Terpisah, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago juga melihat ada kemungkinan Golkar merapat ke koalisi Anies. Ia mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi jika Airlangga tak dapat endorse Jokowi untuk menjadi cawapres Ganjar. Tidak menutup kemungkinan Golkar membuka komunikasi dengan koalisi perubahan waktu Ramadan datang ke Nasdem Tower. Surya Paloh kan seniornya Airlangga, ucap Arifki kepada CNNIndonesia.com. Meski demikian, ia melihat peluang Golkar merapat ke koalisi perubahan kecil. Hal itu karena Golkar pasti mengincar kursi cawapres Anies. Pada saat yang sama, partai-partai di koalisi perubahan tak kunjung sepakat soal cawapres. Nasdem ingin cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama, Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sedangkan PKS menawarkan beberapa sosok agamis untuk jadi pendamping Anies. Di koalisi perubahan masih runyam pembicaraan cawapresnya, ungkapnya. Di koalisi perubahan masih runyam pembicaraan cawapresnya, ungkapnya. Arifki melanjutkan, lebih memungkinkan Golkar bergabung dengan KKIR bersama Gerindra dan PKB. Secara figur, Prabowo sudah berpengalaman. Kader Golkar berharap beringin merapat ke koalisi perubahan usung Anies Baswedan. Kader Partai Golkar, Sirojudin Abdul Wahab, berharap partainya bergabung dengan koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pernyataan ini muncul setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Silipi. Seperti diketahui, Nasdem secara terbuka telah mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Kini mereka menggalang koalisi perubahan dengan Partai Demokrat dan PKS. Sirojudin mengatakan gagasan, narasi maupun karya Anies sefrekuensi dengan Golkar. Ia berharap persambungan Airlangga dengan Paloh membuka peluang bergabungnya Golkar ke koalisi perubahan. Harapannya pertemuan Pak Airlangga dengan Pak Surya membuat jalan baru bagi Mas Anies. Kita berharap dan kita apresiasi kalau Golkar bergabung menjadi bagian dari koalisi perubahan, kata Sirojudin yang merupakan relawan Go Anies di Hotel Century Park, Jakarta Selatan. Dia menilai Anies merupakan sosok yang tepat untuk diusung Golkar pada 2024. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Go Anies tidak membawa nama partai. Kami tidak membawa nama institusi partai, tapi kita juga tidak bisa menutup diri kalau masih kader Golkar. Di dompet saya juga masih ada KTA, mantan pengurus dan sebagainya, ujarnya. Sirojudin menilai jika Golkar gabung ke koalisi perubahan akan membuat koalisi ini makin kuat. Sebab Golkar merupakan partai pemenang ketiga pada pemilihan umum 2019. Tiga partai memang lebih dari ambang batas pencalonan presiden dan Golkar masuk itu
semakin memperkuat koalisi perubahan yang ada, kata dia. Sebelumnya Surya Paloh menyebut ada kemungkinan partainya bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi ini terdiri atas partai